Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Dan kita juga siapkan bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang selalu menyertai kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dapat ku banggakan.
mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau adakan dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan umat-Mu bersekutu dan bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dalam ucapan syukur ini Tuhan, biar kiranya Engkau melihat segenap hati kami, bahwa sesungguhnya bukan cuma Engkau yang rindu, tetapi kami ingin bertemu dengan Engkau, karena Engkau adalah kekuatan dalam kehidupan kami. Namun ketika kami datang kepadamu, mungkin kami datang dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, juga dengan segala permasalahan kami. Sekalipun mungkin kami merasakan hidup begitu berat, tapi kalau kami ada sampai hari ini, kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, ini semua satu bukti bahwa Engkau memelihara dan menjagai kami dengan begitu baik. Itu sebabnya dengan ucapan syukur kami datang. Dan biar kiranya segala sembah, puji, hormat, dan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kiranya semuanya itu bagaikan suatu dupa yang harum baunya di hadapan Engkau. Dan sekarang saatnya kami mau duduk diam, saat kami membuka hati, membuka pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami. Sebab saatnya Engkau yang mau berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman yang mengubahkan hidup, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, firman yang menyembuhkan, firman yang memenuhi hidup kami ketika kami merasa sepi dan kosong. Dan firman itu juga yang menjadi penghiburan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang khusus dalam ibadah kita, yang kita akan sertai juga dengan perjamuan kudus. Karena hari ini kita merayakan hari Jumat Agung, Good Friday, hari di mana kita memperingati Kristus yang rela mati, Kristus yang menggenapi perkataannya, Kristus yang melakukan apapun buat kita. Dan hari yang khusus ini memang betul-betul khusus bagi kita umat yang percaya, umat Kristiani yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Di mana kalau kita lihat kalender kita itu warnanya merah, bukan? Itu adalah memang betul-betul hari khusus bagi kita umumnya. Dan di hari yang khusus ini, kalau Bapak Ibu saudara-saudara bisa berpikir seandainya di swalayan-swalayan kalau ada hari besar, biasanya kalau kita membeli sesuatu atau bahkan kalau kita berkunjung, kita seringkali dapat hadiah, bukan? Nah, seperti itu. Atau kalau perusahaan-perusahaan ada hari khusus, ulang tahun kah, atau hari, pokoknya hari yang spesial lah. Biasanya ada kemudahan-kemudahan, juga banyak hadiah-hadiah. Begitu juga di negara, di suatu pemerintahan atau di tempat di kita pun begitu, bukan? Kalau hari-hari besar, misalkan hari kemerdekaan atau hari-hari, pokoknya hari-hari yang khusus itu biasanya banyak hadiah-hadiah, ada grasi, ya, amnesti, dan banyaklah hal-hal yang semuanya buat kebaikan kita. Nah, pada hari ini apakah engkau tidak berpikir pada hari khusus ini, hari besar ini, lalu kau imani, Tuhan, di hari ini biar kiranya Engkau berikan hadiah juga kepadaku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah hadiah itu? Nah, itu bagaimana imanmu? Engkau imani, mungkin ada doa-doamu, mungkin ada pergumulanmu, mungkin ada cita-citamu yang kau katakan, Tuhan, apa salahnya kalau hari ini Kau kabulkan. Dan sebagai anak kepada Bapa, ya, meminta bukan sesuatu hal yang salah.
Apalagi kalau kita imani, bukankah sesuai dengan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tetap banyak berdoa, karena Tuhan Yesus di hari-hari terakhir sebelum masuk dalam penderitaan bilang, banyaklah berdoa supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu sebabnya kalau hari ini kita ada, semua ini anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Jumat Agung itu sebetulnya hari penderitaan kalau kita terjemahkan secara bebas ya. Tetapi kita yang sudah mengerti penderitaan yang terjadi 2000 tahun yang lalu, itu seakan-akan mau memberikan kita keyakinan lebih kuat bahwa Allah itu setia. Dia menggenapi janjinya, perkataannya itu pas begitu ya. Dan itulah hari Jumat Agung ini. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lihat satu kisah di mana Yesus ditangkap dalam suatu pengkhianatan oleh muridnya sendiri, murid yang dekat sama dia. Oke, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-47, perikopnya Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang-orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Halo Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin kisah ini sudah sering kali kita baca, kita dengar, tapi hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa proses di mana Yesus harus naik ke atas kayu salib adalah suatu proses yang panjang dan semua sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana caranya? Itu tentunya semuanya seizin Allah. Dan kita lihat Yudas itu bukan orang luar, Yudas bukan orang jauh, tapi Yudas itu orang dekat, Yudas itu orang kepercayaan. Kita pernah bahas bukan? Yang dikatakan Yudas berkata, Yudas melakukan persekongkolan gelap, Yudas melakukan negosiasi untuk barter gurunya dengan suatu nilai tertentu dari keping-kepingan perak saat itu. Dan dikatakan mulai saat itu mulai dicari jalan untuk menangkap dia, menangkap gurunya, menangkap Yesus. Di luar rencana Allah, apabila kita renungkan, sepertinya tragis banget bukan? Dan tadi kita baca ketika Yesus sedang berkumpul, lalu datanglah Yudas bersama serombongan yang bawa pedang dan pentung gitu, dan Yudas kasih isyarat, nanti kepada dia yang kucium, itulah dia orangnya, kau tinggal tangkap saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah suatu pengkhianatan yang kejam, pengkhianatan yang keji, pengkhianatan yang saat itu tentu enggak dinyana-nyana oleh banyak orang, bahkan juga murid-muridnya. Bapak Ibu saudara-saudara, apa sih rasanya kalau dikhianati? Dikatakan sakitnya tuh di sini, sakitnya di sini, begitu bukan? Nah, itu sudah dialami oleh Yesus sebagai gurunya, sebagai orang yang membimbingnya, sebagai pembina rohani istilahnya, kadang-kadang juga sebagai bapak dalam segala kebutuhan. Yesus yang mencukupi. Namun semua kebaikan yang Yesus berikan
baik dalam pengajaran, baik rohani, baik jasmani, baik kebersamaan, apapun kebaikan itu nggak pernah bisa cukup untuk seorang yang bernama Yudas yang sebenarnya sangat dipercaya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil dari sini dalam suatu kejadian yang tragis dan mengerikan ini? Nah, dengan demikian membuat kita menjadi sadar, membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita menjadi imun. Apabila hal itu terjadi, berarti bukan sesuatu yang baru, berarti bukan sesuatu yang mengagetkan lagi. Jadi apapun bisa terjadi, apakah orang jauh ataupun orang dekat, itu bisa saja terjadi. Ya, seringkali kita hadapi itu, seringkali kita tidak mengerti, seringkali pengkhianatan itu bisa saja terjadi dalam hidup kita, dalam pribadi, dalam keluarga, dalam bisnis sehari-hari. Kita masih di dunia toh, kita belum di awang-awang di surga. Jadi semua itu masih akan kita alami dalam kesehari-harian kita. Jadi semua itu harus membuat kita jadi imun. Jangan kau lalu berkecil hati, putus asa. Walaupun mungkin ya, kalau ibu-ibu ini kan biasanya air matanya gampang tumpah, bukan? Beda dengan bapak-bapak yang agak kulitnya kulit badak begitu ya. Nah, walaupun mungkin kalau ibu-ibu itu kalau sedikit saja tersayat, dia air mata langsung tumpah, langsung tidak bisa berkata-kata. Nah, saat itu mungkin engkau masuk ke kamarmu dan mulai berdoa, engkau mulai bercerita kepada Allahmu, dan karena memang cuma dia yang peduli. Dan mungkin itu sering terjadi, tetapi ketahuilah hari ini kembali kita peringati bahwa Yesus sudah melakukan itu. Jadi pengkhianatan Yudas dan Yudas lakukan itu adalah sesuatu hal yang memang sudah terjadi sampai hari ini. Caranya itu bermacam-macam. Kita baca tadi caranya Yudas adalah dikatakan, nanti orang yang kucium itulah dia, kau tangkap dia, itulah orang yang kau cari-cari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat bertentangan, bukan? Biasanya kalau pelukan, ciuman itu adalah tanda kasih. Ketika engkau peluk anakmu yang kau sayang, atau seorang anak peluk ibunya atau bapaknya, atau suami peluk istrinya, tentu ini mengandung suatu arti yang pada umumnya adalah suatu kasih, begitu bukan? Nah, ketika seorang suami peluk istrinya, itu seakan-akan mau berkata, engkau aman dalam genggamanku, begitu bukan? Kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu kejahatan kepadamu, lewati dulu mayatku, begitu bukan? Nah, itu semua menunjukkan suatu kasih yang dalam. Tetapi yang kita baca, pelukan dan ciumannya Yudas adalah ciuman maut. Karena begitu dicium, itu artinya Yesus ditangkap dan masuklah dia dalam suatu penganiayaan yang panjang, sehingga sampai di atas kayu salib dan sampai mati. Inilah betul-betul sesuatu kebalikan dari kebiasaannya. Sekali lagi saya mau katakan, bukan sesuatu hal yang baru. Apapun yang sudah terjadi saat ini masih akan terus terjadi dan terjadi. Di dalam dunia ini Yesus bilang, engkau bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Hendaknya engkau cerdik seperti ular, setia seperti merpati. Artinya kita minta Tuhan supaya berikan hikmat, supaya firman dan Roh Kudusnya memberikan kita kekuatan, supaya kita paham dan bisa melihat keadaan. Dan itu adalah hikmat yang Tuhan berikan, supaya kita bisa mengerti. Dan ketika dikatakan bahwa engkau bagaikan domba di tengah-tengah serigala, betapa rawannya, betapa lemahnya, betapa tidak berdayanya kita, khususnya manusia. Kenapa begitu? Karena manusia itu sudah jatuh di dalam dosa.
karena manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah dan dosa sudah meliputi bumi. Artinya kita itu sudah mau diterkam seperti begitu ya. Nah, kita akan baca dulu di dalam Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi memang udah sejak dari awalnya manusia sudah berbuat dosa dan sudah hilang kemuliaan Allah, dan iblis sudah menguasai, ingin menjerumuskan, ingin menjatuhkan, sehingga engkau akan merasakan seperti Rasul Paulus katakan, aku ingin buat yang ini tapi aku buat yang itu. Artinya kalau kita mau berbuat yang jahat itu seakan-akan dalam tanda kutip itu lebih mudah ketimbang kita mau berbuat kebaikan. Apalagi kalau kita mau berbuat kebaikan untuk orang lain, itu terasa lebih sukar lagi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari kejadian itu kita lihat ketika hal pengkhianatan Yudas berlanjut dan berlanjut, itu memang demikian keadaannya. Tapi dikatakan bersyukurlah karena korban Kristus memutus mata rantai hukum dosa itu. Karena korban Kristus lalu kita diselamatkan. Dan hari ini adalah hari peringatan di mana Kristus dikorbankan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi hati-hati ya kalau ada ciuman yang namanya ciuman maut, itu berbahaya. Ya biarlah kita sedikit bisa senyum-senyumlah bahwa ini hal sesuatu yang betul-betul menyakitkan, tapi memberikan kita pengetahuan. Lalu di dalam nas berikutnya, ketika Yudas datang ya dan mencium, Yesus berkata, untuk itukah engkau datang, teman? Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya, sebenarnya Yesus tahu apa enggak? Halo? Iya, Yesus tahu bukan? Karena pada perjamuan terakhir dikatakan, salah seorang akan mengkhianati, salah seorang akan melakukan hal yang jahat. Dan mereka pada bilang, bukan aku ya guru, bukan aku ya. Semua bilang begitu. Artinya Yesus tahu, karena Yesus itu dalam wujud manusia biasa, ya, tapi dia adalah kepribadian Allah. Jadi sebetulnya ketika dikatakan itu Yesus mengatakan dengan kasih. Sebetulnya itu mau menceritakan, sebetulnya itu mau mensirat bahwa kesempatan masih ada. Dan Yesus tidak menunjuk langsung orangnya gitu, maaf, seperti menelanjangi begitu ya. Tidak, dia kasih tahu salah satu dari kalian. Dan sebetulnya ada kesempatan bagi Yudas. Kalau dia mau merubah niat hatinya, itu ada kesempatan bagi dia. Tetapi waktu berjalan dan dia malah mengadakan persepakatan gelap. Sampai kejadian seperti yang kita baca tadi, di mana Yudas mencium Yesus untuk menyerahkannya. Dan Yesus katakan, untuk itukah kau datang, teman? Halo, bisa kepikir? Iya, bayangkan ya, satu pribadi, seorang yang sudah tahu dia datang untuk berbuat jahat, untuk berkhianat gitu ya. Lalu kalau dalam logika manusia pada umumnya, dia datang, dia sudah diketahui niatnya, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, tetapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus masih tetap mengatakan, hai teman, ya, masih tetap berkata, untuk itukah kau datang, teman? Artinya apakah tidak untuk maksud yang lain? Ya, karena
keberadaan Yudas ini ditunggu untuk suatu kesempatan. Artinya detik-detik itu pun kesempatan masih ada bagi Yudas untuk merubah niatnya itu. Dan Yesus berkata, untuk itukah kau datang teman? Dengan kata lain, apakah kau tidak datang untuk maksud yang lain yang baik? Kesempatan engkau berhadapan dengan aku, gitu langsung, bukan? Nah, itulah perkataan Yesus. Itu mau menunjukkan hati Yesus, hati yang lemah lembut. Bukankah dia pernah berkata begini dalam satu nas yang lain, marilah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan seterusnya, dan juga dikatakan, aku rendah hati dan apa? Iya, dan lemah lembut. Dan betul lah, itu hatinya Yesus. Dia tidak pernah berubah. Manusia bisa berubah. Aduh Pak Pendeta, aku dihianati. Aku Pak Pendeta, itu kekasihku itu sudah berubah hatinya. Mungkin karena keadaan, mungkin karena situasi, mungkin karena tekanan-tekanan, mungkin karena faktor ekonomi, mungkin karena faktor keluarga dan keturunan. Apapun bisa berubah. Tapi bagaimana dengan saudara? Dengan imanmu, apakah engkau mempunyai iman yang semakin kokoh, semakin kuat, semakin yakin? Dan Yesus tidak berubah dengan keadaan itu. Dia tetap menunjukkan itulah hatinya yang lembut dan rendah hati. Dan ketika Yudas datang, dia tahu bahwa Yudas akan menyerahkan dia. Yesus masih berkata, hai teman. Ya, masih bukan berkata hai musuh, hai pengkhianat, matilah kau. Tidak begitu. Yesus bilang, hai teman, untuk itukah kau datang? Dan itu adalah hati Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kalau ada orang yang mau berkorban karena untuk orang baik, kalau ada orang yang mau rela mati untuk balas budi, atau ada orang yang mau melakukan kebaikan karena melihat dia sudah banyak berbuat baik, itu mah biasa, bukan? Tetapi Yesus mau mati buat orang yang memusuhi dia. Yesus mau mati buat orang yang mengkhianati dia. Yesus mau mati buat orang yang menolak dia. Dan itulah Yesus. Itu satu contoh, satu teladan dari pribadi Yesus yang harus menjadi pribadi kita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan di dunia ini apapun bisa terjadi. Mungkin banyak hal-hal yang pahit, mungkin banyak hal-hal yang mengerikan, mungkin banyak hal-hal yang kita katakan aku tidak bisa lupa kejahatannya. Mungkin banyak hal yang membuat kita menangis, membuat kita bersedih. Tetapi belajar dari Yesus, dia bisa mengampuni. Belajar dari Yesus, dia masih tetap tersenyum. Dia katakan, hai teman, hai kawan, untuk itukah engkau datang? Kita tahu bukan bagaimana Yesus di atas kayu salib. Ya, tidak ada satu caci makian, tidak ada kata-kata menyesal, tidak ada kata-kata umpatan-umpatan ataupun kutukan-kutukan. Ya, sehubungan dengan kebaikan yang dia lakukan. Dia lakukan memberi makan, dia sembuhkan yang sakit, dia pulihkan keadaan. Bahkan ada pemuda yang mati dibangkitkan, Lazarus juga, dan masih banyak dia lakukan. Si kusta juga ditahirkan. Dia tidak menuntut, dia tidak berkata, woi mana kau yang dulu aku tolong, kau yang dulu aku kasih makan, kau yang dulu aku sembuhkan, kemana kau? Kau tidak kelihatan ya, aku lagi disalib nih. Dia tidak bilang begitu, ya. Bahkan dia masih terus berdoa kepada mereka yang membunuh pun. Apa yang keluar dari mulut Yesus? Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu
apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami hal-hal seperti itu, tidak membuat engkau menjadi putus asa, bukan? Tidak membuat engkau jadi bersedih. Ya, berdoalah, berkati dia. Katakan, ya Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan akan hadir kepadamu. Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kemampuan, dan engkau akan bangkit, tidak turun, tapi engkau akan naik. Engkau bagaikan elang menghadapi masalah, engkau akan terus terbang, naik tinggi, dan engkau akan tampil menjadi pemenang. Dan kita akan baca dalam ayat-ayat terakhir tentang keadaan Yesus di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal 53 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesaya sudah melihat, sudah menubuatkan keadaan Yesus itu akan hancur. Bahkan dikatakan sudah tidak nampak seperti manusia lagi. Artinya betul-betul berantakan begitu ya. Tapi sesungguhnya kesengsaraan itu, bilur-bilurnya adalah buat kesembuhan kita, buat pengampunan dosa kita, buat kebaikan kepada kita, semuanya untuk kita. Dan bersyukurlah hari ini ketika kita bersama-sama dalam suatu ibadah ucapan syukur, di mana kita memperingati di mana Yesus sudah berkorban dan mati. Itu adalah 2000 tahun yang lalu pernah terjadi, dan hari ini kita tetap kuat, memberikan kita lebih semangat, memberikan kita lebih kuat, memberikan kita lebih percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia semata-mata melakukan apapun buat kita. Dia hancur buat kita, Dia mati buat kita, bahkan juga buat kesembuhan kita. Artinya pemeliharaan selama kita di dalam dunia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi yang Yesus kita katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Artinya kesempatan itu dari sejak dulu sampai hari ini masih ada. Mungkin kesempatannya sudah sangat-sangat tipis. Mungkin kesempatannya sudah kesempatan terakhir. Tapi buat kita, kalau seandainya kesempatan itu adalah buat kita, cepatlah engkau gunakan. Cepatlah engkau ambil kesempatan itu. Dan kita memperoleh seluruh kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan akan bersama dengan kita. Dan satu hal lagi, hal terbesar yang Allah berikan kepada kita umat manusia adalah keselamatan. Keselamatan yang dicari oleh bangsa-bangsa, keselamatan yang dibeli dengan apapun tidak bisa, dan itu diberikan kepada kita. Dan yang lain-lainnya setelah keselamatan itu, apakah itu kesembuhan, apakah itu berkat-berkat jasmani, apakah pemulihan terhadap bisnismu, apakah kesehatanmu disembuhkan, apakah pemulihan keluargamu, anak dan orang tua dan anak dan sesama, semuanya itu adalah bonus yang akan Tuhan berikan sebagai janji pertolongan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Bersyukurlah kita hari ini bersama-sama kita memperingati Jumat Agung, di mana korban terbesar Kristus, Dia rela mati buat kita. Nama Tuhan ditinggikan. Mari kita akan masuk di dalam doa dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih. Seperti
bangsa yang rindu sungaimu. Dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku Tuhan. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara mempersiapkannya. Juga saudara-saudara yang di rumah bisa bersama-sama ikut dalam perjamuan kudus. Kau mempersiapkan diri. Apabila tidak ada roti, kau bisa ada biskuit pun boleh. Atau mungkin anggur. Kalau ada teh atau sirup. Yang penting kita mengerti. Kita bisa merasakan bahwa Allah mengasihi kita. Melalui Yesus Kristus, Dia korbankan untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Dan hari ini ketika kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya korban Kristus sudah lebih daripada cukup untuk menghapuskan segala kesalahan kita, membuat kita menjadi manusia yang baru. Kita reborn, kita kembali hidup dalam jalan Allah. Dari jalan yang salah kita kembali, dan korban Kristus lebih daripada cukup untuk menyembuhkan kita. Dan hari ini dengan ucapan syukur, kalau nanti kita makan tubuh dan darah Kristus, kita rasakan kembali bahwa Allah terus menjagai kita, bahwa Allah terus melakukan kebaikan-kebaikannya buat kita. Dan hari ini kalau kita ada, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Di hadapan kita adalah roti dan anggur, dan kita akan berdoa. Kita pohonkan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kita, ketika kita makan roti dan kita percaya, kita tidak mensakralkannya seperti jadi jimat begitu, tidak. Namun ketika engkau makan dengan percaya, ketika engkau sakit, dan dengan iman kau katakan, aku akan sembuh dalam nama Yesus, maka terjadilah dan Tuhan menjamah engkau. Demikian juga kalau kita nanti makan anggur yang merupakan lambang tubuh, lambang darah Kristus, dan kita imani bahwa Kristus mati buat aku, Kristus mati buat segala pengampunan dosa-dosaku, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Kristus melakukannya bagiku. Jadi ketika kau minum darah Kristus, engkau imani itu, engkau katakan di dalam nama Yesus Kristus, maka darah ini menghapuskan setiap kesalahanku, dan aku akan menjadi manusia baru, hidup dalam jalannya Allah, hidup dalam kebenarannya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu hancur untuk sakit penyakit kami. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kepada kami. Semua itu menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau rela mati untuk sakit penyakit dan kesalahan kami.
sehingga kami dimeteraikan oleh darah-Mu untuk tercatat nama kami di surga, untuk mendapat kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus memandang Engkau, berikan kami kekuatan untuk terus beriman dan terus berjalan, sebab Engkau tidak meninggalkan kami. Kuasa-Mu yang kuat bersama dengan kami. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika mereka sakit dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau sembuhkan dan jadilah sembuh. Demikian juga anggur ini, sehingga setiap siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, dan tubuh-Mu, darah-Mu tercurah buat sakit penyakit kami, darah-Mu tercurah juga buat dosa-dosa kami, dan kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Dia jamah hidup kita. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sudah dapat semua? Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Kita bersama-sama, ya, jangan terburu-buru. Kau persiapkan, kau imani, kau hayati. Yang kau tahu ini adalah sakramen kudus Alkitabiah yang Tuhan Yesus sendiri menyuruh untuk kita melakukannya. Kita angkat pujian ini, kita katakan, Dia jamah hidup kita. Dia jamah kita. Dia jamah kita semua hari ini. Dan kita jadi baru. Dia jawab semuanya.
iman. Ya Tuhan, Engkau menjamah hidupku, hidup kami. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya jamah, Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau jamah kami. Kau yang paling tahu, Kau yang mengerti keberadaan kami. Yes. Di dalam nama Yesus. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Imani, hari ini Dia jamah engkau. Dia perbarui perjanjian itu. Hari ini Dia sembuhkan kau. Hari ini Dia jadikan kau jadi baru. Kau pegang roti di tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Dan ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Pegang cawan dan angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia sebagai ucapan syukur. Kasih-Nya, anugerah-Nya, kebaikannya, perlindungannya, berkat-Nya, kasih karunia-Nya yang hari ini kita terima. Angkat hati, sembah, sembah. Hari ini Tuhan akan buat perjanjian yang baru. Hari ini Dia akan genapi engkau. Jadilah kuat. Nama Tuhan ditinggikan atas hidupmu. Tuhan mengasihimu. Dia tidak meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkan kau seperti piatu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Berikan kekuatan. Jamah Roh Kudus. Berikan kasih-Mu yang baru. Anugerah-Mu.
kasih setiamu. Kami sembah, kami sembah. Kurian sembah, ke dalam nama Yesus. Kau ada di sini, kau ada di sini. Jangan ada yang kau lewati, jangan ada yang kau lewati. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, jadilah kuat, jadilah sembuh. Karena Allah mengasihimu, jadilah setia. Amin. Di bawah seluruh pelayan-pelayanmu, seluruh umatmu yang jauh di sana. Yes, yes. Tuhan mendengar kau. Dia melihat air matamu. Dia tahu masalahmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan kami sembah. Hati kami tersungkur, kami tersungkur di hadapan hadirat. Kami tersungkur kasih-Mu, ajaib, ajaib, ajaib. Dalam nama Yesus. Jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan lepaskan aku, sebab aku hidup karena Engkau, karena Engkau punya rencana. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dia jamah Engkau, Dia jamah kita, Dia jamah dengan kuasa, dengan anugerah, dengan mujizat, dengan berkat, dengan kesembuhan. Dia jamah. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau ada di sini, Kau bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu. Hari ini adalah hari yang paling indah, hari di mana Engkau menjamah kami. Hari ini adalah hari yang paling berkualitas, di mana kami bersekutu dengan Engkau, Allah yang memelihara kami. Dia jamah hidup kami. Kita angkat pujian ini, kita katakan Dia menjamah aku. Dia jamah hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Dan damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kita katakan kembali, Dia jamah hidup kita semua hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menjamah setiap kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak susah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah ucapan syukur
dari setiap hati yang hari ini mendapat jamahan-Mu secara khusus. Dan kami tidak sendiri lagi, kami tidak takut lagi, karena Engkau bersama dengan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan dan perlindungan serta berkat-Mu, itulah yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan terima kasih buat berkat perjamuan kudus ini. Kami terima dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Kita terima berkat perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku